sungai tersebut samar-samar terlihat 6 sosok yang mendekati kami dengan perawakan yang cukup aneh. Tangannya terlihat lebih panjang daripada manusia umumnya. Ana gitu rumakseng wengi teguh ayu luputo ing lara luputo pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua, dan selamat datang di channel kisah mistis kita. Pembangunan sebuah bendungan yang pernah kami lakukan di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk membendung satu buah aliran sungai di sebuah desa yang letaknya sungai ini jauh dari pemukiman warga, hampir sekitar 5 km, yang kami laksanakan kala itu di tahun 2016, di mana dalam proses pekerjaan dan sampai dengan pelaksanaan tersebut banyak sekali terjadi kejadian-kejadian mistis yang harus kita hadapi, dan alhamdulillahnya semua bisa kami selesaikan dan tidak melebihi dari jangka waktu target proyek untuk diselesaikan. Di tahun 2016 itu kami bersama tim yang sudah melakukan survei untuk pembangunan, dan hari yang ditentukan untuk kita memulai, kami datang ke lokasi tersebut dengan persiapan yang memang sudah kami rencanakan dengan matang, termasuk tim inti yang menjadi tim pelaksana untuk tenaga kerja, yang rencana kami untuk menambah jumlah pekerja nanti kita ambilkan dari warga sekitar. Kami membuat sebuah bangunan sementara untuk tempat peristirahatan para pekerja, dan seperti biasa memang sebelum kami memulai sebuah pekerjaan, kami selalu mengadakan selamatan yang memang mengundang beberapa tokoh desa dan juga sesepuh desa untuk menyaksikan dan memberikan arahan, karena memang di setiap wilayah atau di semua tempat pasti memiliki sebuah cerita legenda atau cerita tutur yang menjadikan sebuah adat atau hal lain yang dipercaya oleh warga sekitar. Dari sesepuh yang memang waktu itu kita datangkan, sebenarnya memang sudah ada sedikit masukan dari beliau, hanya kala itu kami memang fokusnya berbeda, sehingga apa yang beliau sampaikan itu kami tidak mendalami sama sekali, yaitu tentang beberapa titik di wilayah sungai sepanjang aliran itu, dan termasuk juga di titik yang akan kita bangun sebuah bendungan itu memiliki cerita-cerita horor dan mistis yang memang kebetulan titik yang akan kami pakai sebagai bendungan itu paling diwingitkan oleh warga.
karena memang lokasi topografi dari aliran sungai yang ada di Wonosobo itu memang berbukit dan otomatis kondisi sungainya lebih deras alirannya. Dan mungkin karena hal itu juga vegetasi yang ada di sekeliling sungai itu juga sangat lebat. Dan kemungkinan karena memang tempat itu jarang dijamah oleh orang, bahkan warga pun juga sangat jarang sekali melintasi tempat itu, menimbulkan kesan yang wingit. Dan dari cerita-cerita yang disampaikan beberapa warga termasuk sesepuh ini bahwa tempat itu memiliki sebuah sejarah dari masa lalu yang pernah digunakan untuk beberapa leluhur mereka membuang atau menempatkan jin-jin yang sering mengganggu warga. Menurut mereka di era tahun 80 atau sebelumnya, sekitar tahun 70-an, digunakan untuk membuang makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu di perkampungan itu, dibuang atau ditempatkan di situ agar tidak mengganggu kehidupan warga di desa itu. Dan kenapa mereka sampai dibuang atau ditempatkan di titik itu? Karena mereka cenderung bersifat jahat. Sampai ketika beberapa hari kita di lokasi, setelah prepare untuk persiapan material dan lain sebagainya, kita lakukan. Dan hari pertama kita melakukan ekskavasi pekerjaan itu, beberapa kejadian-kejadian mistis yang terjadi dan kami alami sewaktu kami membersihkan semak belukar. Dan di situ ada kejadian pekerja kami terkena alat atau golok yang dia bawa itu melukai kakinya sendiri. Dan setelah itu tidak berselang lama, terjadi juga ketika satu pekerja dia memotong rumpun bambu yang ada di seputar lokasi itu juga mengalami kejadian dia kesurupan. Dan dia dengan bahasa yang memang sangat kacau. Dan saat itu juga untungnya di tim kami ada seseorang yang memang mungkin dia mengerti hal-hal seperti itu sehingga dia bisa menolongnya. Dan saat itu dia memang tidak memberikan kondisi jelasnya atau cerita di balik kesurupan orang tersebut. Dan setelah itu dia hanya meminta bahwa pekerjaan untuk penebangan rumpun bambu itu dihentikan sementara dan dialihkan ke tempat lain yang bisa kami kerjakan. Setelah itu tidak berselang lama, terjadi lagi kejadian yang hampir mirip, bahwa pekerja kami yang melakukan pembersihan pohon-pohon perdu yang ada di lereng sungai itu menjerit kesakitan karena tangannya terkena senjata tajam dan terlihat cukup parah dengan banyaknya darah yang keluar. Kami langsung membantu dan bersama satu orang tadi yang terluka kami bawa ke puskesmas terdekat.
untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut. Suasana saat itu cukup tegang dengan kejadian 3 kali berturut-turut, dan memang banyak sekali pikiran waktu itu di tempat saya. Apakah ini memang ada hubungan gaib yang diceritakan sesepuh dan warga, ataukah ini memang sebuah murni kecelakaan? Tetap pekerjaan saya lanjutkan bersama teman-teman untuk melakukan pembersihan di lokasi itu dengan meninggalkan satu rumpun bambu yang di awal tadi diceritakan teman mengalami kesurupan. Dan teman yang kesurupan ini memang dia masih ikut bekerja, hanya memang cenderung dia banyak diam. Sampai sekitar jam 2 setelah kami istirahat dan melakukan pekerjaan lagi, tibalah kami di satu titik yang memang agak rimbun, karena lokasi itu harus kita buat jalan untuk suplai material. Di situ terjadi sebuah kejadian yang hari itu sangat mengejutkan. Ada batu yang longsor dan itu menimpa seorang pekerja kami yang berada tidak jauh dari lokasi dibangunnya jalan sementara akses ke proyek. Dan untungnya pekerja kami itu sempat melompat dan terhindar dari longsoran batu tadi, meskipun dia akhirnya mengalami beberapa luka, termasuk di kepala ya. Kala itu memang tidak cukup parah. Padahal longsoran batu yang tadi jatuh itu menurut saya, dan itu sangat tidak mungkin. Kalaupun batu itu akan longsor, dia akan menuju ke arah seberang atau arah sebelah kiri, karena lokasi sebelah kiri itu lebih rendah. Lagi-lagi saya dihadapkan dengan situasi yang di luar nalar menurut saya. Hari itu selesai, teman yang tadi mengantar 2 orang ke puskesmas tadi juga sudah pulang karena memang dirawat jalan. Dan mereka saya tanyai apakah ingin melanjutkan ataukah mereka akan kami pulangkan, dan mereka menjawab bahwa ingin tetap melaksanakan pekerjaan ini. Sampai malamnya, setelah semuanya berkumpul di brak kerja atau di bangunan sementara, dan kami memang tidur di situ dengan fasilitas seadanya, seseorang yang membuat api unggun dari kayu-kayu kering yang ada di seputar lokasi tiba-tiba berlari ke arah dalam bangunan sambil menjerit bahwa dia melihat sesosok bayangan hitam yang sedang berdiri sekitar jarak 15 meter dari bangunan tempat kami tinggal itu. Dan katanya matanya itu menyorot tajam merah. Sosok itu menurut dia tinggi, besar, dan hitam. Akhirnya konsentrasi kami jadi terpecah dan kami semua
tinggal di dalam barak itu sambil ngobrol-ngobrol. Tak lama setelah itu terdengar suara jeritan dan tangisan yang semua kami mendengar, berasal dari lokasi sungai yang nantinya mau kita jadikan bangunan bendungan itu. Suara wanita, suara laki-laki, mereka menjerit dan berteriak-teriak seolah-olah mereka kecewa terhadap sesuatu atau kesedihan. Pokoknya di situ terdengar teriakan-teriakan yang berbagai ekspresi. Suara itu terdengar cukup lama dan tiba-tiba seolah-olah itu di atas atap yang memang itu kami buat dengan atap seng, terdengar suara batu yang jatuh seperti kerikil banyak menghantam di atap dan menggelinding ke bawah. Jadi suaranya benar-benar sangat ribut ya, karena kerikil menghantam di seng dan dia turun ke bawah. Itu terjadi sampai 3 kali, dan kemudian di situ saya bersama teman mengobrol lebih intens kepada teman yang memang mengerti hal-hal gaib, dan dia memberikan saran untuk menemui sesepuh desa atau perangkat desa yang lain untuk menceritakan kejadian yang sudah menimpa kami sehari ini, dan mungkin mereka memiliki solusi yang bisa kami lakukan agar pekerjaan kami tetap berjalan. Sampai paginya seperti biasa kami melakukan pekerjaan lagi, apapun yang kami bisa, dan hari itu ekskavator yang memang kami gunakan sudah mulai di drop dan sampai di lokasi. Dan ketika dia akan memulai melakukan perataan untuk jalan material, tiba-tiba ekskavator itu berhenti, mati dengan sendirinya mesinnya, dan otomatis operator ini juga mengecek atau melihat apakah memang ada kerusakan atau secara teknis di ekskavator itu. Dan sampai sore harinya ekskavator itu juga tidak bisa berjalan lagi karena memang mesin tidak mau dihidupkan. Padahal menurut operator ini, ekskavator yang memang masih baru dan 3 bulan dipakai, selama ini tidak ada kendala dan masalah. Sampai di situ saya dan juga teman-teman satu tim berpikir bahwa memang kejadian-kejadian yang kami alami ini harus segera dikonsultasikan dengan sesepuh desa, mungkin bisa memberikan solusi atau cara mengatasi masalah-masalah gaib yang kami alami. Jam 5 kami menuju desa, dan kebetulan waktu itu sesepuh desa yang bernama Mbah Yatno ini juga di rumah. Lalu kami menceritakan apa yang telah kami alami selama 2 hari ini dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Dan dari sesepuh ini, Mbah Yatno akan melakukan tirakat nanti malam di lokasi proyek, atau lebih tepatnya di titik sungai yang akan dibangun bendungan itu, untuk berkomunikasi dengan makhluk yang menjadi penghuni di sungai tersebut.
Singkat cerita, malam hari sekitar jam 8, Mbah Yatno dengan diantar seorang warga di desa yang kemungkinan itu perangkat desa mendatangi barak kami dan meminta izin untuk masuk ke lokasi proyek. Dan di situ juga saya menyatakan bahwa jika diperkenankan, saya dan satu orang teman ikut untuk menemani Mbah Yatno. Berjalanlah kami ke arah lokasi di lambiran sungai yang waktu itu sudah terlihat agak lapang karena sudah banyak tanaman atau pohon-pohon perdu yang kami bersihkan. Kami menggelar tikar di situ dan Mbah Yatno mulai membakar dupa. Kemudian kami berempat di situ melakukan doa dan dipimpin Mbah Yatno. Diam dan duduk bersila sambil memperhatikan apa yang akan terjadi dan apa yang akan diterima oleh Mbah Yatno, petunjuk ataupun yang lain. Sampai kemudian angin tiba-tiba berhembus cukup pelan dan dingin, lebih dingin dari biasanya karena memang kondisi wilayah Wonosobo sendiri adalah pegunungan. Di situ samar-samar dengan tanpa penerangan seperti apa yang Mbah Yatno perintahkan sebelum kami melakukan doa untuk mematikan sumber cahaya seperti senter ataupun HP atau lampu emergensi yang kami bawa. Dan dari sungai tersebut samar-samar terlihat 6 sosok yang mendekati kami dengan perawakan yang cukup aneh. Tangannya terlihat lebih panjang daripada manusia umumnya, dengan kepala yang lebih lonjong dan dahi yang lebar, dan sangat sedikit pakaian yang mereka kenakan, bahkan hampir tidak menutupi sebagian tubuh mereka. Mereka mulai mendekat ke arah kami. Suara gemercik air itu terlihat lebih hening, dan suara-suara binatang malam pun juga seakan-akan mereka berhenti, disertai dengan bau anyir dan bau yang sangat tidak enak, bercampur-campur, seperti ada juga bau bangkai. Dan semakin dekat sosok itu, semakin jelas bahwa sosok mereka yang menyeramkan tentu saja, dengan mata mereka yang putih menyala, dengan bau mereka yang membuat perut mual. Mereka berhenti sekitar 3 meter di depan Mbah Yatno yang kala itu masih juga terdiam. Sekitar hampir 3 menit, cukup lama. Tidak ada suara-suara apapun, hanya keheningan dan bayangan-bayangan mereka, sosok mereka yang saya lihat. Setelah itu, sosok itu kembali lagi ke arah sungai dengan cara mundur. Mereka tidak berbalik arah, mundur menjauhi dari kami, dan seketika itu mungkin di luar jangkauan pandangan saya, mereka masuk ke dalam
sungai yang airnya memang tidak dalam. Setelah itu Mbah Yatno meminta emergency lamp yang kami bawa untuk dinyalakan, dan beliau mengajak kami ke atas lagi untuk ke barak. Waktu itu saya tidak banyak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di barak, dengan ya seperti biasa kita mengobrol, kita buatkan kopi dan merokok bareng. Mbah Yatno ini menceritakan bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya kegiatan yang kami lakukan, dan kalau tidak pergi mereka akan meminta nyawa dan mengancam kami dengan keselamatan kami. Dan di percakapan Mbah Yatno dengan sosok-sosok tadi yang memang saya tidak mendengar, Mbah Yatno menceritakan bahwa mereka diminta Mbah Yatno pindah. Tentu saja mereka menolak, tapi mereka mengajukan syarat mau dipindah ke arah bawah sungai, tikungan sungai yang mungkin berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pekerjaan kami, dengan syarat dibuatkan ingkung kebu atau panggang kerbau dan 7 buah nasi kuning tumpeng untuk disajikan kepada mereka. Nah, di sini waktu itu saya dan kawan saya berpikir bahwa persyaratan ini menurut saya terlalu banyak, karena ya seperti kita tahu harga kerbau juga tidak murah. Dan di situ saya menanyakan, Mbah, misal apakah ingkung kerbau tadi itu bisa diganti dengan yang lain? Ya coba nanti saya usahakan, Mbah Yatno. Saat itu juga teman yang memang mengerti hal-hal gaib yang ada di tim kami itu mendekati kami, dan ya sebelumnya dia meminta maaf karena ikut dalam percakapan kami, bahwa dia pernah mendengar atau tahu bahwa ada satu upacara adat Jawa yang dimana di situ memakai panggang kerbau. Itu sebenarnya bukan kerbau yang sebenarnya, tapi itu adalah batang pohon pisang yang ditusuk memakai bambu, 4 buah bambu yang dipakai seolah-olah itu adalah kaki kerbau. Dan ketika itu disampaikan kepada Mbah Yatno seolah-olah terkaget, dan beliau terdiam cukup lama, sekitar hampir 2-3 menit, sampai kemudian beliau berkata bahwa sepertinya apa yang kamu ucapkan ini bisa kita laksanakan, karena apa yang diminta oleh sosok penunggu sungai itu tidak serta-merta harus kita turuti, karena sejatinya menurut Mbah Yatno ini apa yang mereka sampaikan dan apa yang kita terima kadang itu berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan memang Mbah Yatno sendiri dari perenungan yang 2-3 menit tadi menyetujui apa yang dikatakan teman saya tadi. Dan itu menurut Mbah Yatno tidak akan membuat
penghuni sungai itu marah dan mereka akan bisa mengikuti untuk dipindah sesuai dengan tempat yang mereka tunjuk. Tapi untuk tumpeng yang mereka minta tetap kita sajikan karena nilainya juga tidak terlalu besar dan itu juga sangat mudah untuk diusahakan. Dan malam itu terjadi kesepakatan antara kami dan sesepuh tadi, Mbah Yatno, untuk melakukan apa yang malam ini kita dapatkan dari petunjuk maupun dari apa yang disampaikan teman saya tadi. Dan untuk ubur ampe lain-lainnya, mungkin pembuatan tumpeng dan lain sebagainya, waktu itu Mbah Yatno menyarankan untuk disiapkan oleh warga, karena warga itu kan lebih mengerti atau mengetahui adat maupun budaya lokal di lokasi proyek tersebut. Sampai kemudian malam itu masih sama terjadi bahwa barak kami dilempari menggunakan batu itu hampir sampai jam 1 malam. Jadi suasana sangat bising sekali dan itu terjadi lebih intens. Sampai jam 1 itu selesai dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian pagi harinya, seperti yang kami rencanakan dan sepakati tadi malam, kami menggelar acara selamatan dengan panggang kebo versi adat Jawa. Ya entah ini teman saya mendapatkan referensi dari mana, tapi menurut teman saya ini bahwa ini pernah dipakai untuk acara ritual yang diadakan di wilayah Yogyakarta maupun Solo. Pagi hari itu semua berkumpul di satu titik di dekat sungai dan kami melakukan acara doa. Sampai kemudian ujung-ujung tumpeng ini oleh Mbak Yatno dipotong berjumlah 7 buah bersama panggang kebo dalam tanda kutip. Tidak sebenarnya dibawa ke arah sungai dan dihanyutkan di situ. Setelah acara ritual selamatan pagi itu selesai, Mbah Yatno memberikan pesan bahwa untuk hati-hati dan nanti malam kalau ada terjadi apa-apa di sungai, lebih baik tetap diam dan jangan banyak membicarakannya. Sekitar jam 8:30, eskavator yang kemarin mesinnya ngadat atau mati oleh operator dicoba dihidupkan kembali dan ternyata memang bisa hidup dan normal dan mulai bekerja, dan tim kami juga sudah mulai melakukan aktivitas termasuk memotong rumpun-rumpun bambu yang kemarin dikerjakan beberapa teman dan ada yang mengalami kesurupan. Hari itu selesai, tidak ada kejadian aneh lagi sampai malam hari ketika kami di bedeng atau di tempat kami beristirahat, terdengar seperti suara riuh, ada anak-anak, perempuan, laki-laki, seperti suara riuh orang bercanda ataupun mereka mengobrol.
dan suara itu mulai berjalan ke arah bawah, mulai menjauhi kami. Dan waktu itu dengan pesan Mbah Yatno yang sudah disampaikan, kami hanya diam di barak, hanya mendengarkan. Suara itu makin menjauh sampai akhirnya suara itu menghilang. Dan setelah itu entah kenapa tiba-tiba banyak warga yang membantu kami di lokasi pekerjaan. Ya tentu saja kami hitung sebagai orang yang kerja. Proyek itu bisa selesai dengan baik dan berhasil. Tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Ya, mungkin ini kisah dari perjalanan saya, di mana memang hal-hal gaib ataupun hal yang kita tidak tahu memang perlu mensikapi dengan bijaksana, dengan banyak kita memperbanyak referensi maupun mencari informasi dari warga lokal tentang apa yang akan kita kerjakan, dan tentu saja itu untuk keselamatan kita. Demikian, semoga bisa menemani teman-teman beraktivitas cerita ini. Selamat berlibur untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samya bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu